akad musamma dan akad ghairu musamma. Akad musamma adalah akad-akad yang sudah dijelaskan ketentuannya dalam fikih dan ditetapkan untuknya hukum-hukum tertentu dari nas Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kemudian akad musamma juga terbagi menjadi 25 macam. Beberapa di antaranya itu seperti akad ijarah, akad kafalah, akad hawalah, akad rohan, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu akad ghairu musamma. Akad ghairu musamma secara harfiah maksudnya kira-kira akad-akad itu belum terpetakan sebelumnya. Karena belum terpetakan, maka belum ada atau belum punya status hukum yang pasti. Apakah akad itu haram ataukah halal? Atau disebut juga akad-akad yang belum ada dan belum dijelaskan ketentuannya di dalam fikih. Kemudian istilah yang kedua yaitu dari akad syakliyah formalistik dan akad ridhohiyah. Akad syakliyah atau formalistik adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan atau yang ditetapkan oleh pembuat hukum. Artinya artinya akad-akadnya itu harus memenuhi syarat-syarat formalitas. Apabila tidak dipenuhi, maka akadnya itu tidak sah. Kemudian akad ridhohiyah. Akad ridhohiyah adalah jenis akad yang terciptanya itu berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa dilakukannya formalitas-formalitas tertentu seperti akad jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lainnya. Kemudian istilah yang ketiga yaitu dari akad nafis dan akad mauquf. Akad nafis adalah akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan hukum sejak saat terjadinya, atau akad yang tidak bergantung pada keputusan pihak akad lain atau larangan lain. Kemudian akad mauquf. Akad mauquf adalah akad yang tidak secara langsung dapat dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun dibuat secara sah, karena akadnya itu masih tergantung mauquf kepada adanya izah dari pihak yang berkepentingan. Kemudian istilah yang keempat adalah akad luzum dan akad jaiz. Akad luzum atau akad yang mengikat adalah akad di mana apabila seluruh rukun dan syaratnya itu terpenuhi, maka akadnya itu akan mengikat dan masing-masing pihaknya itu tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan dari pihak lain. Kemudian akad jaiz. Akad jaiz atau akad yang tidak mengikat adalah di mana masing-masing pihaknya itu dapat membatalkan tanpa persetujuan dari pihak lain. Kemudian istilah yang kelima yaitu dari akad tabaru dan akad muawadah. Akad tabaru adalah akad di mana prestasinya itu hanya dari salah satu pihak saja, atau akad yang didasarkan pada ta'awun dari salah satu pihak akad. Contohnya itu seperti akad hibah dan akad pinjam pakai. Kemudian akad muawadah. Akad muawadah adalah akad di mana salah satu pihaknya itu memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain sebagai imbalan. Contohnya itu akad jual beli, sewa menyewa, dan lainnya. Kemudian istilah yang keenam yaitu dari akad domen dan akad amanah. Akad domen atau akad tanggungan adalah akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun dalam keadaan memaksa. Kemudian akad amanah atau akad kepercayaan adalah akad di mana barang yang dialihkan melalui akad tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung risiko atas barang tersebut, kecuali jika ia melakukan kesengajaan atau melawan hukum.